Saya di sini ingin mempresentasikan tentang produk yang kami buat, yakni tape pisang manis dan legit dari kelas manajemen 1A yang disusun oleh saya, Asasulsa Senetiasari, dengan NIM 2041513 yang kedua Asti Dimar Sasanti dengan NIM 2041535 dan Dias Febriamita dengan NIM 2041517. Pembahasan yang pertama, kita membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari tape sendiri. Tape merupakan makanan selingan yang cukup populer di Indonesia sendiri, yang merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari proses peragian atau fermentasi dari bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong dan ketan. Tape bisa dibuat dari singkong yang hasilnya bisa dinamakan tape singkong. Dan jika dari ketan hitam ataupun ketan putih, hasilnya disebut dengan tape pulut atau tape ketan. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lain yang hanya melibatkan satu mikroorganisme yang berperan utama, seperti tempe dan minuman alkohol. Sedangkan pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Yang kedua yaitu pembahasan tentang deskripsi produk. Melimpahnya tanaman pohon pisang di Indonesia mendorong masyarakat untuk mengolahnya menjadi sebuah makanan yang dapat dinikmati dan diterima oleh semua golongan. Pengolahan pisang pada umumnya dilakukan secara langsung. Pisang kepok adalah salah satu jenis pisang yang masuk dalam golongan Cultivar ABB, yang mana artinya pisang jenis ini termasuk dalam kelompok pisang olahan atau plantain disebabkan tinggi kandungan patinya. Pembuatan tape pisang merupakan salah satu alternatif menganeka-ragaman olahan buah pisang. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menjadikan pisang sebagai bahan dasar pembuatan tape agar menghasilkan makanan yang dapat diminati oleh masyarakat dan menjadi sumber alternatif usaha yang dapat dikembangkan mulai dari skala rumahan dengan model yang tidak terlalu besar dan bisa populer di Ponorogo sendiri. Keunggulan produk kami. Keunggulan produk ini merupakan produk unggulan dan berbeda dari yang lain. Sebab di Ponorogo sendiri tape hanya ada dua varian, yakni tape singkong dan tape ketan. Untuk tape pisang sendiri, saya rasa memang belum ada di Ponorogo karena ada beberapa orang yang saya survei tentang tape pisang sendiri dan mereka belum tahu, bahkan belum mengerti tentang tape pisang itu makanan seperti apa. Jadi di sini saya menciptakan ide dari wilayah lain, yakni tape pisang dikelola di Ponorogo dan dijual di Ponorogo agar tape pisang bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan di sini kenapa saya mengambil pisang kepok yang termasuk pisang olahan mudah ditemui di sekitar lingkungan rumah dan juga mengandung gizi yang cukup baik, yakni gizi jumlah energi, potasium, karbohidrat, serat, gula, protein, total lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, magnesium, dan zat besi. Visi misi dari produk. Visi dari produk sendiri yaitu menjadikan usaha olahan makanan cemilan pisang yang dikenal di masyarakat secara luas, lebih disukai oleh semua kalangan, dan memberi pendekatan kepada masyarakat bahwa pisang adalah makanan yang bergizi, sehat, dan tentunya diolah dengan banyak varian cemilan. Yang kedua yakni membuka lowongan pekerjaan dan memotivator banyak orang untuk menjadi pengusaha, terutama kaum remaja dan ibu rumah tangga. Yang ketiga yaitu mempopulerkan serta mensejajarkan makanan tradisional yang berbahan dasar pisang dengan makanan modern saat ini. Misi kami yakni menciptakan produk makanan yang berkualitas, menyehatkan dengan harga terjangkau,
memberi pelayanan yang menyenangkan serta ramah agar pelanggan merasa nyaman dan menjadi pelanggan tetap. Yang berikutnya yakni menciptakan dunia kerja yang kondusif dan menyenangkan karena mendapatkan pelatihan dan kesejahteraan untuk modal pengembangan usaha. Yang ketiga yakni memberikan kesan yang lebih terhadap pisang, bukan hanya sekedar cemilan keripik, namun pisang juga bisa dibuat tape pisang. Untuk aspek operasional yang kita perlu tahu yaitu tentang tape pisang sendiri, ada alat-alat yang harus dipersiapkan, yakni yang pertama baskom, yang kedua panci kukusan, yang ketiga kompor, yang keempat pisau, yang kelima sendok, yang keenam daun pisang, yang ketujuh mangkok. Untuk yang ketiga kompor, bisa menggunakan kompor yang dari kayu kalau tidak memiliki kompor gas, karena ya menurut saya lebih mudah, lebih ekonomis pakai yang tradisional. Dan bahan-bahan yang diperlukan antara lain pisang kepok 1 sisir, ragi tape 3 buah, air secukupnya, dan gula 1 sendok makan. Untuk langkah-langkah pembuatan sendiri yaitu siapkan alat dan bahan yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua, jemur ragi tape di bawah terik matahari 2-3 jam. Lalu cuci pisang kepok hingga bersih, lalu dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus, dinginkan di tempat yang datar selama 12 jam. Diusahakan jangan pakai kipas angin ya untuk mendinginkannya. Lebih baik diamkan secara alami agar dingin secara alami saja. Lalu selanjutnya kupas pisang tadi. Setelah itu gulingkan pisang kepada ragi secara tipis tapi merata. Masukkan pisang pada wadah yang bersih dan sudah diberi alas daun. Lebih baik daunnya daun pisang ya, agar rasanya juga lebih enak. Lalu tambahkan gula di atasnya. Simpan di ruangan selama 36-48 jam. Setelah itu buka bungkus pisang tadi dan tape pisang kepok siap disajikan. Sekian presentasi saya. Kita untuk selanjutnya yaitu aspek keuangan akan diteruskan dengan Asti. Saya akan meneruskan presentasi teman saya. Perkenalkan, nama saya Asti Dimarsa Santi. Kita langsung saja masuk ke bab 4 yaitu aspek keuangan. Fixed cost mencakup biaya alat-alat 1, baskom, 2, panci kukusan, 3, kompor, 4, pisau, 5, sendok, 6, mangkok, dan 7 kain. Dengan biaya tetap per tahunnya Rp291.000 dan biaya tetap per bulannya Rp10.580. Variable cost mencakup biaya bahan baku yaitu 1. Pisang kepok, 2. Ragi tape, 3. Gula, 4. Gas, dan 5. Kemasan dengan total Rp431.000. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL per A-nya 10.000 dan ada 3 orang, jadi jumlahnya 30.000. Biaya overhead pabrik atau BOP, biaya label 5.000. Total biaya variabel sama dengan BBB plus BTKL plus BOP. BBB-nya Rp431.000 dan BTKL Rp30.000 dan BOP-nya Rp5.000 sehingga totalnya Rp466.000. Harga pokok penjualan sama dengan biaya tetap plus biaya variabel sama dengan Rp10.580 ditambah Rp466.000 sama dengan Rp476.580. Harga pokok per unit produk yang dihasilkan dalam 1 bulan Rp476.580 per 4 kali 30. Break even point atau BEP sama dengan total biaya tetap per harga jual men harga pokok per unit
sama dengan 291.000 per 5.958 min 3.972 sama dengan 291 per 1986. Jadi totalnya 146,5 kemasan atau 146 kemasan. Kenalkan, nama saya Dias Febrianita. Saya akan mempresentasikan tentang aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sasaran konsumen yang akan dituju, dan yang kedua yaitu strategi kreativitas dalam promosi produk. Yang pertama, sasaran konsumen yang akan dituju. Setelah kita menentukan produk yang akan kita buat, kita harus menentukan sasaran atau target pasar. Sasaran atau target pasar perlu banyak pertimbangan yang harus kita ketahui, yaitu pada kalangan konsumen. Tape pisang ini dipasarkan untuk semua kalangan, baik kalangan ekonomi menengah bawah atau kalangan ekonomi menengah atas. Dan tape pisang ini bisa dikonsumsi untuk anak usia di atas 5 tahun. Produk kita ini berbeda dari produk tape-tape pada umumnya. Biasanya tape terbuat dari singkong atau ketan, sedangkan produk kita terbuat dari pisang. Jadi memiliki rasa dan tampilan yang berbeda dari tape-tape pada umumnya. Yang kedua yaitu strategi kreativitas dalam promosi produk. Rencana pemasaran untuk memasarkan produk, kami mengikuti tren masa kini sehingga produk tape pisang kita akan dipasarkan atau dipromosikan menggunakan media sosial meliputi WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Dan kita juga akan mempromosikan di media offline seperti pada spanduk dan brosur-brosur yang bisa dikenal di kalangan masyarakat, serta memberikan bonus atau diskon untuk pelanggan pertama. Dan harganya pun kita akan menentukan atau menyesuaikan dengan harga pasar pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.